Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Syukurlah kalau Bapak. Bapak saya ingin minta waktunya sebentar untuk mengajarkan wawancara Bapak. Baik. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai KS terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya Pak. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal itu. Perkenan nih Pak. Siap. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, siap Pak. Tentunya selama ini kan Bapak selama menjadi kepala sekolah itu pernah mengalami berbagai atau ada kasus tentang dilema etika nih Pak. Pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika atau masuk ke rujukan moral? Terima kasih. Kaitannya dengan kasus dilema etika itu memang paling mudah karena sama-sama tentunya. Maka hal yang pertama untuk diidentifikasi itu adalah kaitan dengan masalah tersebut. Kita mencoba menggali lebih dalam pada pihak-pihak yang dianggap terindikasi memiliki masalah tersebut. Kita mengkonfirmasi tersebut, jadi yang penting kita harus ada komunikasi untuk menggali informasi tersebut. Berarti untuk mengidentifikasinya dengan cara menggali informasi nih Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti yang saya sampaikan, memang tidak mudah dari sama-sama benar dan berada di satu lingkungan. Sepanjang ini saya selalu berusaha untuk memastikan informasi yang saya peroleh dari personal yang terindikasi atau ada indikasi masalah tersebut. Yang kedua, mencoba mencari informasi ke teman-teman lain, teman-teman sejawat. Kita kumpulkan informasi sebagai bentuk referensi, kemudian kita telah kita pelajari masalah tersebut dengan tadi informasi yang sudah kita peroleh. Nah, sebelum itu diputuskan, maka terlebih dahulu kita juga mengkonfirmasikan lagi pada pihak-pihak tersebut. Berarti ada bantuan dengan rekan guru yang lain ya, mencari informasi ke teman-teman guru yang lain. Kemudian selama ini ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika, hal-hal apa saja yang menurut Bapak Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, yang paling efektif adalah komunikasi. Ketika kita bisa berkomunikasi lebih intens pada semua teman-teman guru, insya Allah hal tersebut efektif untuk meminimalisir munculnya masalah-masalah tersebut. Sehingga kita harus sering mengadakan komunikasi baik secara formal maupun secara informal. Di komunikasi yang dianggap efektif. Pertanyaan selanjutnya itu, selama ini adakah yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa saja? Ya, tantangannya yang jelas karena ini menyangkut ke teman-teman dalam satu lingkungan, tentu tantangannya adalah bagaimana agar apa yang kita putuskan itu tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan atau menimbulkan efek yang tidak baik. Itu tantangannya, sehingga kita benar-benar harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak-pihak yang tadi diindikasi ada masalah. Jadi sebelum keputusan kita ambil, kita coba melakukan pendekatan dulu dengan pihak-pihak yang tadi bermasalah. Kita ada komunikasi, kita ada konfirmasi, sehingga setelah ada keputusan itu efeknya tidak berpanjang. Tidak ada efek yang lain-lain ya Pak, tidak ada efek negatifnya gitu. Betul. Baik Pak, luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Sebenarnya karena masalah itu datangnya tidak bisa diprediksi. Otomatis penyelesaiannya juga tidak bisa kita jadwal, hanya saja sebagai bentuk antisipasi terhadap masalah-masalah tersebut. Tentu kita ada jadwal rutin untuk pertemuan setiap bulannya sebagai dengan guru satu sekolah, satu lingkungan. Di situ kita sisipkan istilahnya bentuk pembinaan supaya meminimalisir masalah-masalah tersebut muncul. Jadi walaupun istilahnya masalah itu munculnya tidak bisa diprediksi, tapi setidaknya kita bisa melakukan antisipasi dengan kegiatan tadi tersebut. Jadi untuk penyelesaiannya itu tidak ada jadwal ya Pak, karena memang mungkin kalau misalnya sekarang ada kasus terus dijadwalkan besok atau 2 hari lagi nanti kita menyelesaikan, tidak seperti itu Pak? Tidak, kan tergantung konteksnya masalah tersebut seperti apa. Ya. Kalau terlalu urgent apa tidak, kompleks apa tidak, itu kan juga mempengaruhi kapan kita bisa selesaikan atau lama. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Ya, faktor-faktor lain jelas teman-teman guru yang lain itu sangat membantu ketika ada permasalahan. Kita bisa melakukan sharing dengan teman-teman yang lain untuk mencari informasi seperti tadi, supaya munculnya masalah ini bisa segera diselesaikan. Faktor yang membantu ya teman-teman guru yang lain untuk memberikan informasi yang akurat. Berarti teman guru juga sebagai faktor yang mempermudah ya atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Mungkin selain itu ada lagi Pak, atau bisa jadi melibatkan pengawas dan lain-lain? Tergantung permasalahannya. Kalau masalahnya memang sudah rumit dan membutuhkan bantuan dari pihak luar, tentu kita bisa laksanakan. Tapi sepanjang bisa diselesaikan secara internal dengan teman-teman guru yang ada di sekolah atau di lingkungan, saya kira tidak perlu harus sampai keluar. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat kita petik dari proses pengambilan keputusan itu seperti apa? Jadi pembelajaran adalah terkait dengan komunikasi. Jadi kita harus membangun komunikasi sejak awal. Kita harus selalu membangun komunikasi, baik itu secara formal maupun non formal. Kita karena itu dari informasi itu sehingga kita harus banyak melakukan komunikasi sangat penting ya Pak. Sangat penting. Berarti yang dapat kita petik yaitu bahwa komunikasi itu harus selalu kita jaga ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk saya, terutama dalam pengambilan keputusan. Untuk saya pribadi, mungkin suatu saat saya akan mendapatkan kasus yang sama atau mengalami hal yang sama, saya bisa melaksanakan seperti yang mungkin sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses. Amin. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, diberikan nikmat sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya mau minta waktunya sebentar nih Pak, boleh? Boleh. Apa yang bisa bantu Ibu? Begini Pak, saya di sini tuh ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak, terutama tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika ya Pak. Dan saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak terkait hal itu.
Tentu kan Bapak selama menjadi kepala sekolah pernah mengalami bagaimana ada kasus tentang dilema etika nggih Pak. Jadi langsung ke pertanyaan nggih Pak ini. Selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika atau masuk ke bujukan moral? Terima kasih itu atas pertanyaannya. Dilema etika atau bisa dikatakan sebuah permasalahan yang cukup pelik, karena makanya dikatakan dilema, karena keduanya kita harus bingung memilihnya antara yang mana, karena kedua-duanya itu baik, kedua-duanya itu membawa dampak konsekuensi tersendiri. Jadi sebelum saya mengetahui itu apa dilema etika atau itu moral, lebih dahulu saya harus mencari tahu latar permasalahannya itu seperti apa, akar permasalahannya seperti apa. Saya mengumpulkan data-data sehingga saya dapat gambaran yang nyata, yang konkret tentang permasalahan tersebut, sehingga nantinya ketika saya mengambil keputusan tidaklah gegabah atau terburu-buru, biar nanti keputusan yang saya ambil tidak disesali di kemudian hari. Begitu Ibu. Oh nggih. Luar biasa nggih Pak, berarti tadi harus mengetahui dulu nggih. Ya, seluk-beluk permasalahannya, latar belakang permasalahannya, intinya poinnya apa gitu lah. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nggih Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya prosedur yang saya terapkan ketika saya mengambil keputusan tersebut, ya tentunya tadi setelah saya mendiagnosa atau mencari akar permasalahannya itu seperti apa, kemudian saya seringkali meminta bantuan dari teman-teman guru yang ada di sini, masukan-masukan tentang sebuah permasalahan tersebut, sehingga dari masukan teman-teman tersebut minimal bagi saya bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika saya mengambil keputusan. Oh, ini dari teman-teman ada pendapat seperti ini, saya ramu, saya simpulkan, keputusan ada di saya, namun saya dapat masukan dari teman-teman seringkali seperti itu. Berarti tetap ada masukan dari teman guru yang lain ya Pak. Kemudian selama ini ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika, ada hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya, yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan ya saya musyawarah Bu. Memang melakukan musyawarah, ya tentunya seperti tadi untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman yang lain, ya, sehingga nantinya kita bisa menganalisis ini masalah ini baik, yang ini yang satunya juga baik, kedua-duanya baik, tentunya ada porsi atau skala yang berbeda. Yang ini misalnya nilainya 7, yang ini misalnya nilainya 9, tentunya yang nilai baiknya lebih banyak yang kita ambil. Meskipun ini baik, kita tidak menafikan, tapi ini kayaknya lebih banyak manfaatnya ketimbang madorotnya, kayak gitu istilahnya. Jadi saya ngambil itu. Tentunya saya tahu ini lebih baik bukan dari pemikiran saya saja, teman-teman juga memberikan masukan. Nah, masukan-masukan itulah yang dijadikan oleh saya bahan penilaian. Oh iya, ternyata saya mungkin lebih tepat ke yang ini. Begitu Ibu. Luar biasa nggih Pak, berarti yang Bapak anggap efektif itu adalah musyawarah. Yeah. Musyawarah menuju mufakat nggih Pak. Yeah. Kemudian selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa tantangannya? Tantangan saya ya tentunya ketika saya mengambil keputusan, tentunya terkadang keputusan yang saya ambil meskipun sudah melalui berbagai pertimbangan membawa dampak atau konsekuensi tersendiri. Konsekuensi yang saya dapatkan ya harus saya terima ketika saya mengambil keputusan A, ya apapun yang terjadi tentang keputusan itu ya saya bertanggung jawab dengan keputusan itu tantangannya bagi saya itu seperti itu. Contoh kasus kayak gini,
sekolah saya di lain sisi saya butuh tenaga pengajar. Kekurangan tenaga pengajar di sini dengan adanya pihak yang resign, tentunya ada slot yang belum terisi, Kurang guru gitu, Pak. kurang guru, sehingga saya butuh tenaga pendidik. Di lain sisi ada himbauan untuk tidak mengangkat tenaga guru honorer. Ya karena dipertimbangkan mungkin pemerintah ingin menyelesaikan tenaga honorer yang ada di sini, tentunya untuk tidak menambah lagi, begitu mungkin dari pemerintah. Namun yang jadi dilema kan anak-anak nanti sih yang mengajar Siapa? ketika itu kurang, itu kan termasuk dilema bagi saya. Iya, betul sekali. Ya ini baik, saran dari pemerintah ini memang baik, yang ini juga baik. Nah, tentang hasil pertimbangan saya ngambil keputusan saya tetap mengambil tenaga honorer dengan pertimbangan ya dengan komite. Saya tidak mengangkat, namun komite yang menghendaki ya mereka sebagai notabene wakil dari masyarakat, wakil dari murid menghendaki anaknya itu belajar, sehingga mereka mengupayakan ya udah istilahnya SK komite. Jadi kan kesalahan saya tidak mengangkat, yang mengangkat itu adalah komite. Di lain sisi saya kebutuhan tenaga pendidik terpenuhi, di lain sisi saya tidak menyalahi anjuran pemerintah untuk tidak mengangkat tenaga pengajar. Dilema gitu, Pak. Ya, Dilema sekali itu. Nggih, baik, Pak. Jadi itu yang menjadi tantangan Bapak nggih tadi. Pertanyaan selanjutnya nggih, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada waktu itu juga, atau mungkin memiliki sebuah jadwal atau prosedur yang lain, seperti apa selama ini Bapak jalankan? Terima kasih Ibu. Namanya sebuah permasalahan kan tidak terjadwalkan, tidak tentunya masalah pasti tidak kita inginkan. Namun datang serta merta hilir mudik silih berganti. Nah, saya lebih cenderung saya selesaikan dengan segera, meskipun tidak tergesa-gesa, segera namun tidak gegabah. Betul. Segera itu tidak gegabah, sehingga saya tidak menjadwalkan. Ketika ada permasalahan itu ya saya selesaikan, apalagi permasalahan yang sifatnya mendesak. Kalau mungkin permasalahannya mungkin bisa kita tidak begitu mendesak, mungkin saya mengambil waktu luang di akhir pekan, mungkin mengambil Jumat atau apa untuk sebagai bahan diskusi saya dengan teman-teman guru. Kalau permasalahannya tidak begitu mendesak, tapi yang sering kan permasalahan itu mendesak, sehingga saya butuh akselerasi waktu untuk menyelesaikannya dengan segera. Jadi tidak terjadwalkan poinnya. Jadi cepat mungkin, namun tidak istilahnya tidak gegabah. Berarti tidak ada jadwal, tapi menyelesaikan dalam waktu yang segera, namun tidak gegabah, nggih Pak. Luar biasa sekali, nggih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang lain atau seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih Ibu. Jadi saya di sini notabene adalah kepala sekolah yang baru, Bu. Tentunya dengan pengalaman yang minim, tentunya saya harus istilahnya ngasuh kawruh dengan senior saya, kepala sekolah yang sudah berpengalaman dengan forum K3S. Saya kadang-kadang gendut-gendut rasa di situ saya dapat masukan dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, istilahnya sama-sama kepala sekolah. Dan juga saya tentunya sebagai PNS tentunya punya atasan, ada pengawas sekolah dan lain sebagainya, itu juga dijadikan referensi, juga dijadikan pertimbangan untuk saya mengambil keputusan. Selain teman-teman guru yang ada di sini. Begitu Ibu. Berarti ada teman sejawat, kemudian atasan saya, pengawas juga gitu Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik ya Pak? Terutama dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti saya ungkapkan tadi, masalah
silih berganti, datang dan pergi silih berganti, itu bagi saya menambah pendewasaan bagi saya sebagai pengambil kebijaksanaan dalam terendah tataran kepala sekolah di SD. Tentunya dengan adanya masalah, membuat saya semakin dewasa, semakin punya pengalaman ketika saya mengambil keputusan. Jadi masalah saya jadikan pelajaran sehingga ke depan mungkin masalahnya tidak sama yang muncul lagi, namun emosionalnya, tingkat permasalahan, cara menyelesaikannya, metodenya mungkin akan diperbaiki dari waktu ke waktu. Itu yang saya ambil atau petik pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang ada, mendewasakan saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Banyak hal yang bisa kita ambil nih Pak dari masalah-masalah yang sudah terjadi, walaupun itu ternyata masalahnya bukan benar atau salah, hanya benar dengan benar, benar lawan benar. Tapi kan kadang-kadang kita juga dilema nih Pak. Wawancara ini sudah selesai nih Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Saya di sini banyak mengambil pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya. Kemudian pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan juga suatu saat nanti saya seperti Bapak berada di jenjang yang seperti saya bisa mengambil keputusan yang bijak seperti yang Bapak lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan kepada saya. Sama-sama. Oke, nanti saya pamit dulu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, Bu Masito. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga demikian juga Bu Masito. Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Begini Ibu, saya boleh minta waktunya sebentar nih Ibu. Oh, silakan. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika Ibu. Dan saya nanti mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu berkenan ya? Silakan monggo. Gitu. Tentunya sebisa saya berusaha untuk ya membantu dari Ibu, mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Gitu. Terima kasih Ibu. Nih, tentunya Ibu selama menjadi kepala sekolah kan pernah mengalami ada kasus tentang dilema etika nih Ibu. Ini nanti pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika, benar versus benar, ataukah masuk kebujukan moral, benar lawan salah. Terima kasih Bu Masito. Yang pertama adalah itu saya mengidentifikasi kasus tersebut. Kasus tersebut itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Jadi pertama saya identifikasi dulu. Untuk yang dilema etika itu adalah kasus-kasus yang mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut itu sepihak benar, sepihak juga benar seperti itu. Jadi, namun kita harus memilih dua hal tersebut, mengambil keputusan. Kemudian juga kalau yang bujukan moral ini juga mungkin persoalan atau kasus yang pertimbangannya satu benar, yang mungkin yang satu salah berdasarkan dengan tekanan sosial ataupun budaya.
mungkin diidentifikasinya seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama adalah mempertimbangkan kasus tersebut, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai, kemudian mengumpulkan informasi dari dewan guru, dari murid, dari semua pihak yang bisa memberikan informasi. Kemudian selanjutnya mempertimbangkan implikasinya jangka panjang dari kasus tersebut. Terus kalau sudah demikian, kita mengambil pengambilan keputusan. Selanjutnya setelah keputusan diambil itu kita evaluasi. Luar biasa sekali ya Bu dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian selama ini ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika ini, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya ya Bu ya. Langkah-langkahnya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah kita tentunya mengumpulkan informasi. Tanpa informasi kan kita tidak tahu. Kita kumpulkan informasi, kemudian juga kita identifikasi dari tujuan kita menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian kita mencari berbagai macam alternatif dari pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Selanjutnya kita menyelesaikan masalah tersebut, kemudian kita mengambil tindakan atau keputusan. Setelah keputusan diambil, kita komunikasikan dengan semua pihak. Dan tentunya gitu ya, untuk pengambilan keputusan biasanya kita adakan musyawarah. Kita mengambil keputusan itu berusaha untuk selalu secara musyawarah. Berarti yang dianggap efektif itu ada musyawarah musyawarah. Tentunya musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Siap-siap Bu. Kemudian selama ini ketika menghadapi kasus dilema etika, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut itu apa saja? Yang menjadi tantangannya adalah pertama itu kompleksitas dari masalah tersebut. Masalah itu biasanya kadang dia dilihat dari kompleksitasnya lah seperti itu. Kemudian juga karena kompleksitas masalah etika, dilema etika itu terkadang sulit dipecahkan ya karena terlalu kompleks tersebut. Satu benar gitu. Iya, itu menimbulkan dilema seperti itu. Kemudian juga bisa juga disebabkan karena adalah keterbatasan informasi. Ya, informasinya kurang atau hanya sepotong-sepotong atau bahkan informasi yang salah juga. Atau informasi sepihak ya Bu. Kadang seperti itu. Kemudian juga ini masalah waktu juga ada kalanya sesuatu timbul atau masalah timbul ternyata tumbrung atau bentrok dengan kegiatan yang lain seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi juga. Kemudian juga ya kadang ada tekanan juga di luar yang harusnya seperti ini, ada yang maunya seperti ini. Nah itu juga tantangan. Banyak Ibu tantangannya. Ada waktu tadi, kemudian ada kompleksitas juga. Kemudian Ibu pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal
Mungkin prosedurnya seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Untuk jadwal itu kita belum ada gitu. Kita belum ada. Tetapi kita selalu berusaha bila sewaktu-waktu ada masalah atau kasus dilema etika itu insya Allah secepatnya kita musyawarahkan, terus kita ambil tindakan, kita mengambil keputusan ya, supaya tidak berpanjangan. Jadi ya itu kita segera menyelesaikan walaupun tidak ada jadwal Tidak terjadwal ya? tidak terjadwal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini, Bu? Banyak sih. Banyak. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Banyak yang membantu. Terutama dewan guru yang pasti yang merupakan rekan lah seperti itu ya. Profesi yang punya dewan guru. Kemudian juga ada kalanya siswa juga, kemudian orang tua, kadang pemuda juga sebagai mitra sekolah kita, dan dari pengawas sekolah atau atasan kita tentunya dari dinas seperti itu bisa dikatakan berkolaborasi lah dan menyelesaikan kalau ada kasus dilema etika yang mungkin rumit atau kita butuh bantuan seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, banyak orang yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi kesulitan atau dalam mengambil keputusan, jadi tidak sendiri Ibu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah kita bicarakan atau yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Seperti apa Ibu? Pembelajaran yang bisa saya petik adalah bahwa bila kita menyelesaikan suatu masalah kasus dilema etika maupun lainnya, yang pertama adalah pertimbangkan nilai keadilan, kejujuran, nilai empati juga. Kemudian juga kita juga tidak bisa, ada kalanya kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, jadi kita butuh keterlibatan dari berbagai pihak, dari dewan guru, dari orang tua murid, bisa dari komite, bisa dari murid itu sendiri, juga bisa dari dinas atau atasan kita. Kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai perspektif dari orang lain atau sudut pandang orang lain yang kadang kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita padukan, mungkin ya kita selaraskan sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain. Jadi ada 3 itu. Yang pertama, kita itu tidak boleh meninggalkan aspek keadilan, kejujuran, tapi ya empati. Yang kedua itu keterlibatan, kita melibatkan berbagai pihak. Yang ketiga juga kita menyelesaikan sudut pandang kita yang berbeda dengan orang lain. Luar biasa, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya dan pengalaman yang Ibu ceritakan tadi, sangat bermanfaat sekali buat saya Ibu. Saya semakin paham bagaimana nanti saya bisa menyerap pengalaman-pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit dulu Ibu. Dan semoga kita sukses selalu, sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.